pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Kita semua selalu dalam sehat dan bahagia. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali belajar bersama Nia. Oke, untuk mengawal pembelajaran, Mas Satya selaku ketua kelas bisa memimpin memulai pelajaran hari ini. Silakan Mas Satya. Berdiri. Siap. Baca sampai rambut hormat. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Duduk, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Rabbi zidna ilman warzuqna rahmat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum Bunia mulai pelajarannya, Bunia mau melakukan absensi terlebih dahulu ya. Ahmad, Berliana, Alia, Satya, Hanifah. Oke, jadi semuanya lengkap ya? Nah, anak-anak, sebelum Bunia melanjutkan pembelajaran kita hari ini, Bunia mau review dulu nih materi sebelumnya. Kira-kira anak-anak masih ingat gak? Kemarin kita sudah belajar materi menyambut usia balik. Anak-anak masih ingat gak pengertian balik secara bahasa? Siapa yang masih ingat? Balik apa balik? Betul, balik secara bahasa artinya sampai. Nah, tanda-tanda balik bagi anak laki-laki dan perempuan itu sama tidak? Beda nggih. Coba siapa yang tahu tanda-tanda balik bagi anak laki-laki? Apa satu, Mbak Hira? Iya, terus apa lagi? Mimpi basah, tahu ikhtiar. Setelah itu apa lagi? Iya, perubahan secara fisik ya, tumbuh jakun. Terus apa lagi secara fisik? Suara menjadi besar. Betul. Kalau tanda-tanda balik bagi anak perempuan yang pertama itu apa? Haid atau menstruasi. Betul sekali. Kemudian umur berapa? 9 sampai 15 tahun. Betul. Terus perubahan fisik yang terjadi bagi anak perempuan ketika memasuki usia balik apa saja? Dalam membesar. Terus apa lagi? Tumbuh rambut di mana? Dan di kakinya. Kemudian apa lagi? Suara menjadi lebih Merdu. Iya, betul. Itu tanda-tanda balik bagi anak laki-laki dan perempuan. Nah, tanda-tanda balik bagi anak laki-laki dan perempuan yang paling utama kalau anak laki-laki apa kemarin? Ikhtiar atau mimpi basah. Kemudian kalau untuk anak perempuan apa? Haid atau menstruasi. Betul. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah belajar bagaimana tata cara menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Kalau cara menghilangkan hadas besar dengan cara apa? mandi wajib. Mandi wajib, betul. Jadi ketika Mas Satya mengalami yang namanya ikhtiar atau mimpi basah, untuk melakukan suatu ibadah harus melakukan mandi wajib terlebih dahulu. Mbak Berli kalau mengalami yang namanya menstruasi, nah mau sholat atau mau puasa harus melakukan yang namanya mandi wajib. Kemarin kita sudah belajar itu, jadi anak-anak masih ingat ya? Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kewajiban setelah memasuki usia balik. Dunia, kenapa kok kita perlu tahu sih Bu kewajiban apa saja yang harus dilakukan setelah masuk usia balik? Penting untuk diketahui agar apa? Agar kita tahu. Jadi setelah kita memasuki yang namanya usia balik,
kita itu dibebani kewajiban syariat. Nggih, Mbak Queen sudah mengalami anak haid atau menstruasi, berarti Mbak Queen sudah balik. Mbak Queen berarti dibebani kewajiban seperti puasa, sholat fardu, kemudian menuntut ilmu, menuntut aurat, itu kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan setelah seseorang memasuki usia balik. Dan yang gak dilakoni Bu, kira-kira piye gak dilakoni? Dosa. Jadi penting ben ngerti sesuk nek aku wis balik kewajibanku iki ae. Nah, itu tujuan kita mempelajari kewajiban setelah memasuki usia balik. Nah, untuk mengetes nih, Bunia mau membuat asesmen diagnostik namanya anak-anak. Jadi, asesmen diagnostik itu pembelajaran TPACK atau TIPEK. Apa kuwi sih, Bu? TIPEK itu adalah technological pedagogical content knowledge, yang mana pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah berbasis teknologi, pemberian tugas, kemudian diskusi dan sebagainya menggunakan teknologi. Nah, pertama kita akan melakukan yang namanya asesmen diagnostik atau pretest. Nah, sekarang anak-anak dibuka kelompoknya semuanya. Oke, kalian boleh bekerja secara kelompok, saling membantu. Oke, silakan dibuka kelompoknya, dimasukkan sandinya. Masuk. Dari hasil pretest tadi menunjukkan bahwa sebenarnya secara umum kalian itu pemahamannya sudah bagus ya tentang kewajiban setelah memasuki usia balik. Di sini Bunia hanya ingin menyampaikan beberapa hal terkait kewajiban setelah balik untuk pengetahuan tambahan. Ya. Nah, setelah balik setiap individu itu memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kewajiban agama. Ini meliputi sholat fardu, puasa Ramadan, menuntut aurat, dan juga mencari ilmu. Nah, memahami dan melaksanakan kewajiban ini sangat penting untuk kehidupan spiritual dan juga sosial kita. Jadi, ketika seseorang itu sudah memasuki yang namanya usia balik, maka seseorang itu sudah dibebani yang namanya kewajiban syariat. Yang pertama adalah sholat fardu anak-anak. Sholat fardu itu mesti wajib ain. Saya jeneng wajib ain itu wajib bagi setiap individu. Bunyinya apa dia udah sholat tak wajan ibu kuarin nggak sholat boleh tidak? Tidak boleh. Jadi yang namanya sholat fardu hukumnya adalah fardu ain, wajib bagi setiap individu. Nah, sholat fardu adalah ibadah wajib yang harus dilakukan 5 kali sehari. 5 sholatnya apa saja? Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Iya, itu namanya sholat fardu. Subuh itu ada berapa rakaat anak-anak? 2, Duhur, 4, asar, 4, maghrib, 3, isya. 4. Bagus. Jadi yang namanya sholat fardu
fardu itu hukumnya wajib. Nah, wajib, pengertian wajib sendiri bagaimana Mas Nugi? Apabila dilakukan mendapat apa? Pahala. Apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Iya, Bunia, aku itu aku sehari semalam sholatku maghrib tok, pas ngaji ya. Boleh tidak? Tidak. Nah, aku kalau sekarang kan masih anak-anak Bunia, belum dibebani kewajiban, aku kan belum head, aku kan belum ikhtiar, berarti belum wajib Bunia. Jadi segala sesuatu perbuatan baik itu anak-anak harus dibiasakan. Orang kok sholat yang tadi sok bedek wes head anggian sholat. Yuk mulai dari sekarang harus dibiasakan. Besok wes ulino. Iya. Coba kelas 4 ini Bunia tanya, siapa yang sholatnya sudah lengkap? 5 kali sehari, ayo coba angkat tangan ya, sholatnya sudah lengkap. Wah, berarti sholatnya masih bolong-bolong. Sholat fardu itu hukumnya wajib anak-anak. Jadi nggak perlu nunggu head dulu, nggak usah nunggu ikhtilam dulu atau mimpi basah. Yo, segala perbuatan baik itu harus dibiasakan di kulinakno, sombet ben ora kaget. Seperti itu nggih, apalagi Mbak Queen sudah mengalami yang namanya ketatan menstruasi, berarti Mbak Queen sudah balik, yang mana Mbak Queen harus berkewajiban melakukan ibadah-ibadah ini. Nah, ini merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga kedisiplinan dalam hidup. Setiap sholat memiliki waktu dan cara yang harus diikuti. Nah, jadi selain kewajiban, sholat itu juga melatih kedisiplinan. Oh, waya subuh, waya sholat duhur, dan seterusnya itu juga melatih kedisiplinan kita dan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat fardu. Nah, kemudian puasa Ramadan. Bunia mau tanya, kelas 4 siapa yang puasa Ramadannya sudah penuh? Wah, hebat, alhamdulillah. Berarti sudah latihan puasa penuh, nggih? Bunia, saya kan belum head. Aku mau itu aku puasanya sampai duhur kok. Duhur terus maem, terus lanjut puasa lagi. Itu namanya puasa tidak? Tidak. Itu namanya latihan puasa. Anak-anak, yang namanya puasa Ramadan atau pengertian dari puasa sendiri itu adalah menahan lapar, menahan hawa nafsu, mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Lalu awal sholat duhur berduhur maam itu apakah disebut puasa? Iya. Itu jenenge latihan puasa kan cilik-cilik. Kuninnya aku kan belum balik, berarti boleh dong saya puasa beduk atau puasa setengah hari. Nah, anak sekali lagi yang namanya perbuatan baik itu harus dibiasakan, harus dilatih dan kulina seperti itu. Nah, puasa Ramadan adalah kewajiban bagi setiap muslim yang sudah balik. Selama bulan ini kita menahan diri dari makan, minum, dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, puasa sendiri itu mengajarkan tentang kesabaran anak-anak, pengendalian diri dan kepedulian terhadap sesama. Ben rasane wong apa jenenge wong gak iso makan sedina-sedina rasane koyo ngene. Nah, itu melatih kita untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi melatih kita selain untuk mengendalikan diri juga untuk bersyukur. Oh, alhamdulillah setiap hari masih bisa diberikan makanan seperti itu, nggih. Kemudian menutup aurat, nah ini penting untuk diketahui anak-anak. Dia mau tanya ini, Mas Satya, auratnya perempuan itu dari mana sampai mana? Siapa yang tahu angkat tangan? Mbak Hira coba. Auratnya perempuan dari mana? Telapak tangan sampai kaki? Kurang tepat. Coba Mbak Hani. Nana, ada yang ditanyakan tidak? Oke, sekarang untuk mengetes pemahaman kalian, Bunia punya beberapa masalah nih. Aduh Bu, hidup ini banyak sekali masalah. Iya. Nah, ini Bunia akan mengingatkan pelajaran kita pada kehidupan nyata. Nah, tugas kalian
punya beberapa pertanyaan yang ada di sini. Dia sudah menyiapkan pertanyaannya. Kelompok 1 akan membahas masalah terkait sholat fardu. Silakan. Kelompok 2, mana kelompok 2? Jadi ini ya. Kelompok 2 menuntut apa? Kelompok 3 puasa Ramadan. Maju. Nah, kemudian kelompok 4 menuntut ilmu. Silakan berdiskusi dengan kelompok kalian. Kalian boleh menggunakan Chromebook untuk mencari informasi. Ya, silakan. Apa? Bisa dijawab tanpa harus mencari yuk, langsung dijawab saja. Saya dalam dikerjakan apa? Nih bisa nih apa tanpa bantuan ini bisa ya langsung dijawab di situ, harus cari di sini. Oke, waktunya sudah habis. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Semangat deh. Oke, sebelum kita lanjut ke presentasi kelompok, kita ice breaking dulu ya. Bunia punya lagu. Buka mulut, tertawa. Udah tahu itu ya? Buka mulut, tertawa 3 kali. Oke, nah sekarang sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Paham?
Oke, nah untuk mengetes nih kemampuan kalian, Buni akan melakukan yang namanya post test. Seperti tadi, seperti biasa untuk membuka di aplikasi Quizizz, nggih. Semuanya dibuka terlebih dahulu, silakan. Seperti tadi, nggih. Sudah.